Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Yu Anggesti. Saya dari kelas 11 IPS 5. Apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Perkenalkan, nama saya Astria Nurnovita dari kelas 11 IPS 5. Apa manfaat kerjasama ekonomi internasional? 1. Meningkatkan pendapatan negara. TKI, Tenaga Kerja Indonesia, menjadi salah satu contoh manfaat kerjasama ekonomi antar negara. 2. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. Perlu adanya penyeimbangan antara permintaan dan keterbatasan produk, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi. Tentunya dengan solusi terbaik adalah dengan menambah kuota impor yang disesuaikan dengan permintaan masyarakat. 3. Memperluas ketersediaan lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja akan meningkatkan seiring dengan tingginya permintaan ekspor, karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup, di samping kebutuhan dan ketersediaan barang baku. 4. Mempercepat pembangunan nasional. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia dapat membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, dan tol laut antar pulau. 5. Alih teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut terlebih jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi. Perkenalkan, nama saya Hana Devina. Jelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama ekonomi bilateral merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi di antara dua negara, contohnya Indonesia dengan Korea Selatan. 2. Kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan bentuk dari kerjasama ekonomi yang dilakukan antar negara pada suatu wilayah atau kawasan tertentu. Contoh terbentuknya APEC, APTA, serta ASEAN. 3. Kerjasama ekonomi multilateral merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang tidak terbatas wilayah atau kawasan tertentu dan bersifat internasional. Contohnya IMF dan ILO. 4. Kerjasama ekonomi antarregional. Bentuk kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama yang dilakukan dua lembaga-lembaga ekonomi regional atau lebih. Contoh dari kerjasama ini adalah ASEAN dan Uni Eropa. 5. Kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Bentuk kerjasama ini adalah tidak adanya batasan pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi kerjasama yang terbentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contoh kerjasama ini adalah OECD dan OPEC. Kenalkan, nama saya Siti Rismawati. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN adalah kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya di Asia Tenggara yang didirikan tanggal 8 Agustus tahun 1967. Yang kedua, IMF atau Dana Moneter Internasional. Lembaga ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, AS, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional. Yang ketiga, IBRD atau World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Yang keempat, ITO atau Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur persaingan sehat dalam perdagangan internasional
dan meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, IFC atau Badan Keuangan Internasional. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956, bertugas memberikan pinjaman ke pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang.